Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isada TV, kembali lagi ke Tas Buku, komunitas bedah buku. Saya selaku moderator Marcel Abdullah dari LPM Generasi 9 dan rekan saya Desin Fitriana Jayani, LPM Generasi ke-8 yang akan membedah buku berjudul Cara Jitu Mengatasi Asma pada Anak dan Dewasa. Bisa diceritakan sedikit Kak tentang buku tersebut? Nah, buku yang akan saya bedah ini berisi tentang penjelasan mengenai asma, kemudian juga gejala asma, kemudian juga penyebab terjadinya asma, dan yang terakhir ada pengobatan tentang asma. Nah, lebih lengkapnya bisa dilihat video berikut ini. Identitas buku, penulis Dr. Yekti Mumpuni dan Ari Wulandari, editor Aldo Sahala, setting Eri Hurmawan Sutanto, desain cover dan _good, korektor Susi Oktaviani, jumlah halaman 138 halaman, ISBN 9789792940581. Penyakit asma berasal dari kata asma yang diambil dari bahasa Yunani yang mengandung arti sulit bernafas. Secara umum, penyakit asma merupakan suatu jenis penyakit gangguan pernafasan, khususnya pada paru-paru. Asma biasanya dikenal luas sebagai penyakit sesak nafas. Sesak nafas terjadi karena penyempitan saluran pernafasan akibat adanya aktivitas berlebihan terhadap rangsangan tertentu. Gejala asma yang pertama, kesulitan bernafas dan sering terlihat terengah-engah bila melakukan aktivitas yang sedikit berat. 2. Sering batuk disertai dahak, dada terasa sesak, perasaan lesu dan lelah, susah tidur karena sering terbangun akibat dada sesak. Yang ketiga, tidak mampu menjalankan aktivitas fisik yang lama tanpa mengalami masalah pernafasan. Yang keempat, paru-paru tidak berfungsi secara normal. Yang kelima, lebih sensitif terhadap alergi. Kemudian untuk penyebab dan faktor pemicu ini ada dua. Yang pertama ada faktor pada penderita atau intrinsik, meliputi aspek genetik atau keturunan penderita asma seperti alergi dan saluran nafas yang tidak normal. Yang kedua ada faktor lingkungan atau ekstrinsik, meliputi perubahan cuaca, makanan tertentu dengan bahan pengawet, obat-obatan tertentu, bau-bauan yang menyengat, dan bersifat merangsang kondisi emosi yang tidak stabil, asap rokok, dan aktivitas fisik yang terlalu berat. Lalu untuk pengobatan asma sendiri ada dua, yaitu pengobatan medis dan pengobatan herbal. Untuk yang pengobatan medis, penyakit asma secara prinsip tidak dapat disembuhkan. Penyakit ini hanya dapat dikurangi frekuensinya yang disebut dengan asma terkontrol atau asma terkendali. Artinya, penyakit ini secara penuh sudah dapat dikontrol dan dikendalikan agar tidak terjadi serangan asma sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua ada pengobatan herbal. Ada banyak pengobatan herbal di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asma. Selain mudah diperoleh dan murah, pengobatan herbal biasanya tidak mengandung efek samping. Tanaman obat herbal yang bisa digunakan antara lain bunga kenop, sosor bebek, sembunggu, asam, dan jahe merah. Untuk kekurangan di buku ini kurang menjelaskan mengenai asma yang diderita pada anak dan dewasa. Jadi di buku ini hanya menjelaskan secara umum garis asma pada orang dewasa saja. Untuk kelebihannya sendiri di buku ini menjelaskan resep tanaman tradisional yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum yang tentunya lebih mudah dan terjangkau, tidak mengeluarkan banyak biaya untuk berobat. Sekian bedah buku kali ini, semoga bermanfaat. Jika ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Isada TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.